Hai semuanya, selamat datang di jam 9 pagi. Ketidakpastian, stres, dan tantangan yang kita hadapi di dunia modern ini membuat kita mudah merasa kewalahan dan cemas. Namun, filosofi kuno Stoicisme menawarkan kebijakan abadi untuk menavigasi kompleksitas hidup dengan ketenangan dan ketahanan. Stoicisme menekankan pentingnya berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, menumbuhkan kebajikan, dan mempertahankan pendekatan yang rasional dan seimbang terhadap kehidupan. Nah, video kali ini akan membahas 7 pelajaran penting dari Stoicisme yang dapat membantu kita tetap tenang dan terpusat dalam menghadapi kesulitan. So, simak video ini selengkapnya. Pertama, fokus pada apa yang dapat kita kendalikan. Salah satu prinsip utama Stoicisme adalah dikotomi kendali gagasan, bahwa beberapa hal berada dalam kendali kita sementara yang lain tidak. Kaum Stoa percaya bahwa kita harus memfokuskan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita pengaruhi, seperti pikiran, tindakan, dan sikap kita, daripada mengkhawatirkan kejadian eksternal atau pendapat orang lain. Dengan menerima bahwa banyak hal berada di luar kendali kita dapat mengurangi stres dan kecemasan, serta mengarahkan upaya kita pada apa-apa yang benar-benar penting. Dalam prakteknya, ini berarti melepaskan keinginan untuk mengendalikan setiap hasil dan sebaliknya berfokus pada pikiran dan perilaku kita sendiri. Misalnya, jika kamu terjebak dalam kemacetan, kamu dapat menggunakan waktu itu secara produktif dengan mendengarkan podcast atau berlatih kecerdasan daripada menjadi frustasi dan marah. Berfokus pada apa yang dapat kamu kendalikan akan membuat kamu merasa lebih berdaya dan tidak terlalu stres. Kedua, berlatih disiplin diri. Stoicisme sangat menekankan pada disiplin diri dan pengembangan kebiasaan baik. Kaum Stoa percaya bahwa menguasai keinginan dan dorongan dapat mencapai kejelasan, tujuan, dan kedamaian batin yang lebih besar. Hal ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, pengembangan rutinitas yang sehat, dan upaya yang konsisten untuk memperbaiki diri. Untuk menumbuhkan disiplin diri, mulailah dengan mengidentifikasi nilai-nilai dan prioritas kamu, lalu buat rencana untuk hidup selaras dengan nilai-nilai dan prioritas tersebut. Hal ini dapat mencakup menetapkan rutinitas olahraga teratur, menyisihkan waktu untuk belajar dan mengembangkan diri, atau mempraktekkan kesadaran dan meditasi. Dengan berkomitmen pada disiplin diri, kamu akan mengembangkan kekuatan mental dan ketahanan yang dibutuhkan untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan. Ketiga, terimalah tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Kaum Stoa memandang tantangan dan kesulitan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan karakter. Alih-alih menghindar dari situasi sulit, mereka mendorong untuk menerimanya sebagai peluang untuk belajar, beradaptasi, dan menjadi lebih kuat. Perspektif ini dapat membantu kita membingkai ulang kemunduran dan rintangan sebagai batu loncatan menuju pertumbuhan dan ketahanan pribadi. Tokoh Stoik terkenal seperti Marcus Aurelius yang menjabat sebagai Kaisar Romawi pada masa pergolakan besar mencontohkan pendekatan ini. Meskipun menghadapi banyak tantangan termasuk perang, wabah penyakit, dan tragedi pribadi, ia tetap berkomitmen pada tugasnya dan menggunakan pengalamannya untuk memperdalam pemahaman filosofis dan karakter moralnya. Dengan menerima tantangan sebagai peluang untuk berkembang, kita juga dapat mengembangkan ketahanan dan perspektif yang dibutuhkan untuk tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Keempat, tumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan mempertahankan perspektif yang seimbang. Kaum Stoa menyadari pentingnya merenungkan secara teratur apa yang harus kita syukuri, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Dengan berfokus pada apa yang kita miliki daripada yang tidak kita miliki, kita dapat menumbuhkan rasa puas dan penghargaan atas berkat-berkat hidup. Untuk memasukkan rasa syukur ke dalam kehidupan sehari-hari, pertimbangkan untuk membuat jurnal rasa syukur. Tepat kamu menuliskan beberapa hal yang kamu syukuri setiap hari. Hal ini dapat sesederhana menghargai secangkir kopi hangat, matahari terbenam yang indah, atau sikap baik dari seorang teman.
Dengan secara konsisten mengarahkan perhatian kamu ke aspek-aspek positif kehidupan, kamu akan melatih pikiran kamu untuk fokus pada kelimpahan daripada kelangkaan, yang akan menghasilkan kondisi pikiran yang lebih tenang dan juga seimbang. Kelima, berlatih perhatian penuh dan hidup di masa kini. Stoicisme menekankan pentingnya hidup di masa kini dan menghindari kekhawatiran berlebihan tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Kaum Stoa percaya bahwa dengan terlibat sepenuhnya dengan masa kini, kita dapat mengalami kejelasan, tujuan, dan kedamaian pikiran yang lebih besar. Pendekatan ini sangat selaras dengan kesadaran penuh yang melibatkan perhatian kita pada masa kini dengan kebutuhan dan tanpa menghakimi. Untuk menumbuhkan kesadaran dan menjalani hidup penuh di masa kini, cobalah memasukkan teknik kesadaran sederhana ke dalam rutinitas harian kita, seperti berfokus pada napas, memperhatikan indera, atau terlibat dalam aktivitas kesadaran seperti yoga atau meditasi. Dengan belajar untuk hadir dan menerima setiap momen yang terjadi, kamu akan mengurangi stres dan kecemasan serta mengembangkan rasa tenang dan kedamaian batin yang lebih besar. Keenam, kembangkan kompas moral yang kuat. Stoicisme sangat menekankan kebajikan dan perilaku etis sebagai dasar untuk kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Kaum Stoa juga percaya bahwa dengan mengembangkan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan integritas dan tujuan serta menemukan kedamaian dan kepuasan batin. Untuk mengembangkan kompas moral yang kuat, mulailah dengan cara mengklarifikasi nilai-nilai dan prinsip kamu. Lalu berusahalah untuk menyelaraskan setiap hari. Ini mungkin melibatkan praktek kejujuran dan transparansi dalam hubungan, membela keyakinanmu, atau membuat pilihan yang mengutamakan kebijakan bersama daripada keuntungan pribadi. Ketujuh, menumbuhkan ketahanan melalui penerimaan. Terakhir, stoicisme mengajarkan pentingnya menerima apa yang tidak dapat diubah dan berfokus pada respon kita terhadap situasi yang menantang. Kaum Stoa menyadari bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki kendali atas peristiwa eksternal, kita selalu memiliki pilihan dalam cara kita bereaksi terhadapnya. Dengan mempraktekkan penerimaan dan kemampuan beradaptasi, kita dapat membangun ketahanan yang dibutuhkan untuk bangkit kembali dari kemunduran dan mempertahankan rasa tenang dan perspektif dalam menghadapi kesulitan. Untuk menumbuhkan ketahanan melalui penerimaan, cobalah untuk membingkai ulang tantangan sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar, serta fokuslah untuk menemukan solusi daripada berkutat pada masalah. Berlatihlah melepaskan keterikatan pada hasil tertentu dan sebaliknya percayalah pada kemampuanmu untuk beradaptasi dan menemukan makna dalam situasi apapun yang muncul. Kearifan abadi dari filosofi Stoa menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk menumbuhkan ketenangan, ketahanan, dan kedamaian batin di dunia yang kacau. Dengan berfokus pada apa yang kita kendalikan, mempraktikkan disiplin diri, menghadapi tantangan, menumbuhkan rasa syukur, kita dapat menavigasi kompleksitas kehidupan dengan lebih mudah dan bermakna. Saat kita memulai perjalanan untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoa ini ke dalam hidup, ingatlah bahwa kemajuan lebih penting daripada kesempurnaan. Mulailah dari yang kecil, bersabarlah dengan diri sendiri, dan percayalah pada kekuatan transformatif dari ajaran-ajaran kuno ini. Seiring waktu dan latihan, kita akan mengembangkan kekuatan mental dan kejernihan untuk menghadapi tantangan hidup dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan keanggunan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di jam 9 pagi berikutnya. See you!